Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma khususan fi hadha al-kitab Al-Syekh Muhammad bin Syafi'i Fudhali Syekh Muhammad Ibrahim Al-Baijuri Allah yarhamuhu wa yarhamu li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'ati fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa 'ala man naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain. Amin. Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul lagi untuk melanjutkan kajian kita, yaitu di bidang kitab Kifayatul Awam fi Mas'alati Tauhid atau masalah akidah. Minggu lalu kita sudah membahas tentang masalah wajib, mustahil dan jaiz. Apa yang dimaksud dengan wajib kemarin, apa yang dimaksud dengan mustahil, apa yang dimaksud dengan jaiz. Kemarin kita ulangi sedikit agar teringat kembali apa yang minggu lalu kita baca. Minggu lalu kita membaca apa yang dimaksud dengan wajib. Apa itu wajib? Dikatakan wajib itu adalah sesuatu yang dapat diterima oleh akal kita dan ditolak akan itu. Contohnya yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu misalnya wujud, bahwasanya Allah itu ada. Mustahil kita berpikir bahwa Allah itu tidak ada. Itu yang disebut dengan sifat wajib. Jadi wajib adalah sifat-sifat yang pasti ada pada Allah Ta'ala. Lalu yang kedua, sifat mustahil. Sifat mustahil ada definisinya apa? Yaitu segala sesuatu yang mustahil ada pada Allah. Maksudnya apa? Sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Ta'ala. Kalau tadi dikatakan Allah itu wujud, yaitu Allah itu ada, lawannya mustahilnya itu apa? Allah itu tidak ada. Nah, di pikiran kita mustahil kita berpikir bahwa Allah itu tidak ada. Nah, jadi akal kita tidak menerima bahwasanya Allah itu tidak ada. Kita meyakini bahwa Allah itu wujud, Allah itu qidam dan seterusnya. Itu yang disebut dengan mustahil, sifat-sifat mustahil. Yang ketiga adalah jaiz. Nah, jaiz kemarin kita belum sempat baca. Lalu kemarin kita juga sempat membahas permasalahan apa? Wajib itu dibagi tiga kemarin kita bilang. Yaitu wajib zatil mutlak, zatil muqayyad, sama aradi. Aradi apa yang dikatakan wajib zat mutlak? Wajib zat mutlak itu adalah jadi wajib ini tiga-tiganya nih wajib ya. Tiga-tiganya nih wajib, tapi definisi wajib menurut ilmu akidah dibagi tiga. Yang pertama tadi zatil mutlak. Apa itu zatil mutlak? Yaitu sifat yang terkhusus hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi contohnya yang tadi saya sebutkan wujud, qidam, baqa, ini adalah wajib, tapi wajibnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat-sifat ini hanya terdapat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan wajib mutlak. Jadi mutlak hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang selain itu tidak ada sifat-sifat ini. Tidak ada sifat wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Sifat wajib zat muqayyad. Muqayyad artinya tertentu. Jadi kalau yang pertama itu mutlak hanya pada Allah. Sifat ini tadi wujud, qidam. Yang kedua ini muqayyad atau tertentu. Contohnya apa?
contohnya sifat-sifat pada nabi atau rasul, yaitu sifat tabligh, amanah, sidik, fatonah. Ini kan muqayyad, tertentu hanya kepada para nabi-nabi dan rasul. Manusia nggak memiliki sifat, nggak wajib memiliki sifat ini. Bukannya nggak boleh ya, tapi tidak wajib. Dan manusia kayaknya nggak ada yang sesempurna itu memiliki keempatnya ini istilahnya. Nggak ada manusia yang sesempurna para anbiya istilahnya. Nggak ada yang sidik, amanah, fatonah, mungkin dapat dipercaya tapi mungkin ada kekurangannya. Nah, tetapi ini wajibnya, ini wajib, tapi wajibnya pada rasul-rasul dan para anbiya. Yang ketiga tadi arodi. Nah, kalau yang pertama itu mutlaknya kepada Allah, yang kedua muqayyadnya itu kepada para anbiya, yang ketiga arodi ini kepada manusia. Manusia ini wajib mengetahui apa yang tadi itu di atas. Manusia wajib mengetahui sifat-sifat wajibnya Allah, sifat-sifat para anbiya, terus mengetahui ilmu-ilmu Allah yang bagus-bagus, misalnya ilmu sholat, ilmu zakat dan lain sebagainya. Jadi ini tadi yang masalah wajib. Sekarang kita masuk lanjutkan yang jaiz. Sengaja saya ulang karena biar nggak terputus. Kemarin kita udah sempat baca wajib, kita baca yang mustahil, tapi jaiznya kemarin belum sempat kebaca. Sekarang kita lanjut ke yang jaiz. Pokoknya wajib tadi udah kita jelasin, mustahil lawannya wajib ya. Mustahil yang tadi, yang mustahil berarti lawan daripada wujud yaitu adam, lawan daripada ada itu ya tidak ada. Lawannya bako itu kekal, lawannya itu berarti tidak kekal. Seperti itu seterusnya, itu mustahilnya. Sekarang jaiz, apa yang dimaksud dengan jaiz? Dikatakan di sini di saya halaman 22. Wal jaizu, bacaannya wal jaizu huwallazi. Gantung halaman berapa? 22, halaman 22 yang megang kitab. Baris ketiga dari atas. Nah, yang di pinggirnya ya, yang di pinggirnya. Kita baca yang di pinggirnya. Halaman 22. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jaizu huwallazi yusaddiqul aqla biwujudihi taratan wa bi adamihil ukhra kawujudi waladin li zaidin. Fa idza qala qailun inna zaidan lahu waladun jawaza aqluka sadaqa dzalika wa idza qala anna zaidan la walada lahu jawaza aqluka sadaqallahu dzalika. Dikatakan seperti itu. Saya baca dulu artinya. Apa itu yang dimaksud dengan jaiz? Jaiz itu adalah yang dimana akal kita itu menerima adanya. Dan juga di satu waktu yang bersamaan akal kita juga menerima bahwa sesuatu itu mungkin tidak adanya. Nah, ini bingung nih, apa ini maksudnya nih? Kok akal kita menerima adanya, akal kita menerima juga tidak adanya? Contohnya dikatakan di sini apa? Waladin li Zaidin. Fa idza qala qail, dikatakan anak daripada Zaidin. Zaid punya anak. Dikatakan Zaid punya anak. Kita bisa bilang bahwasanya Zaid mungkin memiliki anak. Nah, akal kita di sini menerima, oh mungkin nih. Dikatakan misalkan Ustadz Rijal mungkin nggak punya anak, mungkin. Terus di saat waktu yang bersamaan akal kita juga menerima, mungkin nggak Ustadz Rijal nggak punya anak, mungkin juga istilahnya. Jadi semuanya itu ada kemungkinannya. Karena sifatnya jaiz itu boleh atau bisa. Atau misalnya kita manusia nih, mungkin nggak antum sakit, mungkin. Mungkin nggak antum sehat, mungkin. Nah, itu yang disebut dengan jaiz. Kalau yang awal tadi kan kita wajib itu mau nggak mau kita wajib mengimaninya ya, salah kata. Nggak mungkin akal kita menolaknya. Kalau yang kedua mustahil itu mustahil terjadi. Nah, kalau yang kedua, kalau yang ketiga, kalau yang awal pasti terjadi, yang kedua mustahil terjadi, yang ketiga bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Nah, contohnya tadi manusia bisa sehat, bisa sakit, bisa punya anak, bisa nggak punya anak. Jadi dikasihkan contoh. Nah, akal kita di sini menerima. Dikatakan juga selanjutnya
dikatakan fawujudu waladin li Zaidin wa adamuhu jaizun yusaddiqu aqluka biwujudihi wa adamihi. Lalu fahadhihi aqsamu thalathatu yatawaqqafu 'alaiha fahmul aqaidi. Nah, dikatakan yang tadi ini nih, 3 pembahasan kita yang sebelumnya ini itu masuk ke dalam pembahasan ilmu akidah. Jadi kita kan lagi membahas ilmu akidah nih, yang nantinya kita akan membahas 50 sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari nanti nih 50-nya ini nih akan tergolong ke dalam tiga tadi kategori. Yang pertama tadi wajib, yang kedua sifat mustahil, yang ketiga sifat jaiz. Nah, nanti apa tuh pembahasannya? Nanti pelan-pelan nanti ada kita baca juga. Nah, jadi ketiganya ini nanti akan masuk ke dalam pembahasan yang 50 itu, akidah 50 yang dikatakan oleh ulama. Sebagian mengatakan wajib kita mengetahui sifat 50 ini berdasarkan dalil yang secara terperinci. Nah, sebagian mengatakan atau jumhur atau mayoritas ulama mengatakan kita wajib mengetahuinya tapi nggak secara terperinci, cukup mengetahuinya secara umum. Nah, dikatakan misalnya apa secara umum kita mengatakan Allah itu wujud, Allah itu ada. Dalilnya apa? Alam semesta ini. Karena alam semesta ini itu ada, tidak mungkin adanya alam semesta ini jika tidak ada yang menciptakan. Nah, berarti alam semesta ini menjadi dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang mayoritas ulama tidak memberatkan kita. Jadi dikatakan cukup kita mengetahuinya secara umum aja, nggak usah kita perinci lagi. Nah, tetapi sebagian ulama lainnya mengatakan wajib kita mengetahuinya secara terperinci. Nah, terperincinya gimana? Kalau tadi kita katakan alam ini sebagai dalil adanya Allah, terperincinya tadi tuh bahwasanya alam ini adalah termasuk daripada makhluk, di dalamnya pun ada manusia, ada lain sebagainya, dan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti ada yang menciptakan. Nah, ketika ada yang menciptakan pasti ada mustahil ada dengan sendirinya. Intinya lebih detail kalau istilahnya kita. Banyak orang nanya, kok kayak gini? Nah, itu yang disebut dengan terperinci. Nah, jadi mayoritas ulama mengatakan cukup kita mengetahuinya secara umum. Tapi sebagian kecil lainnya mengatakan kita wajib mengetahuinya secara terperinci. Kita lanjut. Fatakunu hadhihi thalathatu wajibatun ala kulli mukallafin min dzakarin wa untha. Lianna ma yatawaqqafu alaihi wajibu yakunu wajiban. Nah, dikatakan yang tadi 3 ini wajib atas mukallaf. Mukallaf apa? Orang yang terbebani oleh perintah agama, yaitu orang-orang macam-macam kita nih yang udah akil balik, yang udah mumayyiz, yang udah bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Nah, dikatakan ketiga hal tadi ini kita nih wajib tahu, baik dzakarin wa unsa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi wajib kita mengetahuinya nih. Kenapa? Li'anna ma yatawaqqafu alaihi wajibun yakun wajiban. Karena segala sesuatu yang wajib hukumnya, maka wajib juga bagi kita untuk mempelajarinya. Nah, kayak kemarin Anda sempat bilang, jadi kita mempelajari ilmu tauhid ini kan hukumnya apa? Wajib kan? Nah, jadi karena ilmu tauhid ini wajib, jadi belajar untuk mengetahui ilmu tauhid ini hukumnya menjadi wajib. Atau contoh gampangnya sholat hukumnya wajib. Nah, kita belajar cara-cara sholat maka hukumnya menjadi wajib. Nah, makanya dikatakan oleh ulama, bagi orang-orang yang mukallaf, orang-orang yang udah terbebani oleh perintah agama, itu wajib mempelajari ilmu tauhid. Sebab apa? Sebab mengetahui sifat-sifat Allah itu hukumnya wajib. Nah, masa kita nggak tahu sifat-sifat wajibnya Allah? Cuman 20 biasanya kita pelajari tuh. Nah, wujud kidam bako dari kecil biasanya tuh kita dilaguin kadang-kadang. Jadi insya Allah kita apal deh tuh. Nah, kalau yang belum apal pelan-pelan diapalin 5 sekedar tahu aja. Nah, jadi gugur kewajiban kita. Dilanjutkan di sini apa?
Bal qala Imamul Haramain, berkata Imam Haramain apa? Anna fahma hadhihi thalathatu hiya nafsul aqli. Faman lam ya'rifha ay lam ya'rif ma'nal wajibi wa ma'nal mustahili wa ma'nal jaizi falaysa bi'aqili. Nah, dikatakan berkata di sini Imam Haramain Al-Juwaini. Imam Haramain Al-Juwaini, ane cerita sedikit. Imam Haramain Al-Juwaini ini kenapa disebut dengan Imam Haramain? Jadi beliau ini saking nama asli Imam Juwaini. Beliau ini dikatakan Imamul Haramain karena beliau orang yang paling alim di kota Haramain dulu disebutnya, yaitu kota Makkah dan Madinah kalau sekarang ya. Nah, saking alimnya tidak ada orang yang bisa diambil ilmunya atau diambil fatwanya kecuali Imam Juwaini. Saking alimnya beliau, bahkan semua orang-orang. Jadi kalau dulu kita tahu ulama-ulama kita, ulama-ulama Indonesia kalau lagi pergi haji pasti ke Mekah dan Madinah, nggak langsung pulang. Kita guru-guru kita Imam Nawawi, Syekh Hasyim Asy'ari, terus Habib Utsman bin Yahya, ketika mereka berangkat haji pasti menetap dulu di sana untuk apa? Untuk belajar, karena zaman dulu Haramain ini sebagai kiblatnya keilmuan. Nah, makanya ketika Imam Haramain Al-Juwaini mendapatkan gelar Imamul Haramain, berarti alimnya paling mantep deh, paling top. Karena apa? Karena semua orang belajar ke beliau. Tidak ada orang yang lebih alim daripada beliau di zamannya di Haramain tersebut. Jadi semua orang datang ke Haramain untuk belajar kepada beliau. Imam Haramain berkata apa? Bahwasanya faham atau mengetahui kepada 3 perkara tadi itu, yaitu wajib, mustahil dan jaiz itu menandakan seseorang itu berakal. Jadi orang yang berakal, maksudnya beliau ini harus mengetahui ini. Jadi ciri-ciri orang berakal itu apa menurut beliau? Mengetahui wajib, mustahil dan jaiz. Faman lam ya'rifha, barang siapa yang tidak mengetahui 3 sifat tadi, wajib, mustahil dan jaiz, maka dia tidak bisa disebut dengan orang yang berakal. Jadi saking ditekankannya nih, orang-orang nih harus mengetahui 3 sifat wajib tadi. Apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu jaiz. Jadi ini penting, makanya ana ulang-ulang, sebab nantinya ketika kita udah masuk ke pembahasan sifat 50 ini, kita jadi tahu nih, oh yang apa-apa aja nih yang wajib nih, oh apa-apa aja yang mustahil nih, apa-apa aja yang jaiz gitu. Terus kenapa kita harus tahu? Karena ulama menyuruh kita untuk kita mengetahui apa-apa aja yang wajib, apa-apa aja yang jaiz dan mustahil tersebut. Dikatakan juga di sini, fa idza qila huna al-qudratu wajibatun lillah, kanal makna qudratu lillahi la yusaddiqul aqlu bi adamiha. Nah, dikatakan jika nih seandainya nih kodratnya Allah nih, ketetapannya Allah itu wajib, karena makna kodratullah la yusaddiqu aqlu bi adamiha, maka akal kita ini tidak bisa menerima bahwasannya itu Allah tidak punya ketetapan. Jadi Allah ini punya sifat kudrah. Nah, kudrah artinya yaitu memiliki ketetapan. Jadi manusia nih dari lahir, bahkan dikatakan dari sebelum terciptanya alam ini nih, kita ini udah ada tercatat nih di kudrahnya. Kudrat kita, iradahnya kita disebut sudah tercatat bahwasannya akan seperti ini dari lahir sampai meninggal. Nah, akal kita tidak menerima bahwasanya Allah itu tidak memiliki sifat kudrah. Jadi akal kita ini menerima dan meyakini bahwasanya Allah itu memiliki sifat kudrah. Li'annal wajiba huwa alladzi la yusaddiqu aqlu bi adamiha. Di sini diulangi lagi oleh penulis definisi daripada wajib tadi, yaitu apa? Bahwasanya akal kita mempercayai hal tersebut dan akal kita menolak daripada ketidakadaannya. Ini definisi awal. Ya kalau bahasa gampangnya kita apa? Ya wajib itu ya kita mengimani sifat Allah, gampangnya begitu. Mustahil itu apa? Kita
meyakini bahwa sifat ini mustahil pada Allah, gampangnya begitu. Dilanjutkan lagi di sini oleh penulis apa? Wa ammal wajibu bi makna ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Nah, di sini ada definisi wajib lagi nih. Nah, dikatakan wajibu bi makna ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib adalah segala sesuatu yang jika kita melakukannya kita mendapat pahala, dan ketika kita meninggalkannya maka kita mendapat dosa. Nah, biasanya kalau kita ngaji fikih nih, kita baca wajib kayak gini nih. Apa tuh wajib? Kan kalau tadi kita kan di awal yang dijelasin, wajib itu kan mengimani sifat-sifatnya Allah. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi ila akhirih. Sampai kalau di sini ada definisi, dikatakan jika kita melakukan sesuatu hal tersebut maka urusan ini enggak sama atau berbeda daripada makna atau wajib yang dimaksud daripada ilmu tauhid. Jadi Anda pernah bilang juga bahwasanya definisi menurut ahli fikih, menurut ahli ilmu akidah atau tauhid, menurut ahli hadis itu berbeda-beda. Nah, wajib menurut ahli akidah apa dikatakan? Wajib mengetahui sifat-sifat Allah dan lain sebagainya. Dan wajib menurut ahli fikih apa? Yaitu jika kita melakukannya kita mendapat pahala, jika kita meninggalkannya kita mendapat dosa. Lalu contoh lainnya, misalkan definisi sunnah. Sunnah menurut ahli hadis yaitu artinya hadis. Kitab hadis itu disebut juga sunnah. Kita sering dengar kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Nah, sunnah di sini kan bukannya kalau kita melakukannya kita dapat pahala, definisi fikih bisa kata. Jadi menurut ahli usul fikih itu sunnah artinya hadis, tapi menurut ahli fikih sunnah itu jika kita melakukannya kita mendapat pahala, bisa kata meninggalkannya tidak mendapat dosa. Nah, jadi definisi dari setiap ilmu itu berbeda-beda. Kadang nih kalau misalkan kita belajar ilmu agama, kita lagi bahas masalah fikih misalkan. Ini contoh kita lagi bahas masalah akidah. Jadi kamus itu ada yang disebut dengan kamus fikhiyah. Kamus fikhiyah maksudnya kamus ini nih berbicara tentang menerjemahkan ini berdasarkan fikih. Jadi kalau kita baca kamus ini untuk kitab akidah, kita kadang nggak nyambung. Kita baca wajib ilmu akidah, tapi kamus kita kamus fikih. Ketika kita baca wajib, kita artiin menurut kitab kamusnya fikih, dikatakan jika kita melakukannya kita mendapat pahala, ketika kita meninggalkannya kita mendapat dosa. Nah, nanti dijelasin di sini nih. Dikatakan di sini, kita lanjut. Fala yastabihul alaikal amr. Naam. Maka dikatakan enggak sama nih yang tadi disebutkan di atas. Nah, lalu ada kata di sini naam. Nah, ini menarik nih, di kitab fikih di kitab salaf, Ustaz, kalau kita menemukan kata naam, biasanya setelahnya itu kata kalimat yang menafikan atau apa istilahnya kalau menafikan itu menolak. Nah, tapi kalau kalimatnya bala, maka kalimat setelahnya itu menyetujui kata-kata sebelumnya. Nah, ini katakan na'am, maka kata-kata setelahnya ini bermakna menafikan atau menolak daripada penjelasan yang di atas. Apa dikatakan di sini? Lau qila yajibu ala mukallafil i'tiqada qudratillahi ta'ala kana ma'na yuthabu ala dzalika wa yu'aqabu ala tarki dzalika. Jadi seandainya wajib bagi mukallaf itu untuk mempercayai kodratnya Allah, karena makna yusab, maka ketika kita mempercayai pada Allah, dikatakan di sini kita mendapatkan pahala, tapi ketika kita meninggalkannya kita mendapatkan dosa. Nggak selesai di sini, dijelaskan lagi nih. Fafarraqa baina an yuqala i'tiqadu kadza wajibun wa baina an yuqala al ilmu mathalan
wajibun li'annahu idza qil ilmu wajibun lillahi ta'ala kana ma'na anna ilmullahi ta'ala la yusaddiqul aqlu. Wajib, mustahil dan jaiz ini tidak sesuai dengan penjelasan bidangnya. Dikatakan di sini seandainya kita meyakini, jadi dikasih perbedaan nih bahwasanya berkata al ilmu, ilmu bahwasanya Allah ini memiliki sifat al ilmu. Apa itu maksudnya? Yaitu mengetahui. Jadi wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawaditsi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun. Ilmun artinya mengetahui. Dikata wajib kita ini mengetahui atau meyakini bahwasanya ilmu Allah itu wajib kita ketahui. Tapi di saat yang sama jika kita menerjemahkan kata-kata ini menurut ilmu fikih, maka nggak pas. Jadi ada contoh, saya beri contoh satu, kata-kata Allah itu wujud. Wajibnya kita ini menurut ilmu akidah, wujud ini Allah itu ada. Jadi Allah itu ada. Nah, kalau seandainya tadi pemahaman fikihnya, jika kita memahami Allah itu ada, maka kita mendapat pahala. Nah, apakah kita mengetahui Allah itu ada kita dapat pahala? Enggak dong, itu wajib. Itu bukan sesuatu yang kalau kita pahami kita dapat pahala, bukan. Itu wajib kita ketahui. Kita wajib mengetahui Allah itu ada. Nah, sedangkan jika kitanya manusia belajar ilmu akidah untuk mengetahui Allah, nah ketika kita mempelajarinya, kita mendapatkan pahala. Nah, tetapi ketika kita meninggalkannya, kita berdosa. Sebab apa? Sebab ilmu yang tadi Anda katakan, jika kita belajar ilmu Allah, jika kita mempelajari sesuatu yang wajib, jika kita tidak mempelajarinya, maka kita berdosa. Anda kasih contoh lain lagi nih, biar gampang, biar nggak bingung. Soalnya ini masalah akidah agak rumit. Iya, harus kita pelan-pelan. Dikatakan, katanya, Anda lanjut baca ya. Wa amma idza qila i'tiqadu ilma wajibun kana al-ma'na yuthabu an a'taqida dzalika wa yu'aqabu illam ya'taqid. Fahris, dikatakan di sini oleh penulis fahris, maka perhatikan ala farqi bainahuma, atas perbedaan keduanya. Wala takun mimman qalada fi aqaididdin, janganlah kamu tergolong sebagai orang-orang yang bertaklid atau hanya sekedar ikut-ikutan. Dikatakan oleh penulis, janganlah kamu menjadi orang yang hanya sekedar ikut-ikutan pada masalah akidah. Fayakunu imanuka mukhtalifan fihi, sehingga ditakutkan iman kamu ini akan berbeda daripada yang seharusnya. Fatakhallada finnarin ingdaman yaqulu la yakfi taqlidu, ditakutkan seandainya kita ini sekedar ngikut-ngikut tanpa kita mengetahui, kita bisa masuk neraka katanya. Bagi siapa? Bagi sebagian ulama yang mengatakan wajib kita mengetahui akidah ini secara terperinci. Jadi ulama di sini mengatakan, tapi ini yang tadi sebagian kecil mengatakan wajib untuk mengetahuinya secara terperinci. Tapi kita sebagai orang awam, kita wajib tahunya sekedar umum aja. Jadi kita tahu secara umum, nggak usah terlalu detail, nggak masalah. Yang penting kita tahu sifat-sifat wajibnya Allah tadi. Dan yang berkata di sini Imam Sanusi, qala Sanusi, wa laisa yakunu syakhsu mu'minan idza qala ana jazimu bil aqaidi walau qata'ta qat'an la arji'u an jarmiya. Dikatakan juga di sini, lanjut lagi, hadza bal yakunu mu'minan hatta ya'lamu kullu aqidatin min hadhihi khamsina bidaliliha wa taqdimu hadzal ilmi fardhatun kama yukhadu min syarhil aqaidi. Dikatakan di sini apa oleh Imam Sanusi. Imam Sanusi berkata, bukanlah seorang mukmin jika dia berkata saya percaya ini secara mutlak.
pada akidah ini secara mutlak tanpa dia mengetahui itu secara betul-betul. Dikatakan dan sesungguhnya mukmin itu seperti apa? Tidaklah disebut mukmin sampai dia mengetahui akidah yang 50 ini beserta dengan dalil-dalilnya. Jadi di sini nih ulama memperdebatkan lagi-lagi masalah apakah wajib mengetahui dalil itu secara terperinci ataukah hanya sekedar secara umum. Tapi karena kitab ini yang kita baca mengambil banyak perkataan dari Imam Sanusi, dan Imam Sanusi itu berpendapat bahwa kita wajib mengetahuinya itu secara terperinci. Tetapi ingat yang Anda bilang, ikhtilaf ulama ini adalah sebuah rahmah juga. Jadi perbedaan ulama ini sebuah keindahan. Jadi bukan berarti ketika saya bilang Imam Sanusi berkata wajib untuk mengetahui secara terperinci, dan ketika kita tidak mengetahuinya secara terperinci maka kita menjadi dosa. Enggak, karena kan Anda bilang sebagian ulama lainnya memperbolehkan kita untuk mengetahuinya secara umum. Dan tadi anak ulangi juga masalah definisi wajib. Sifat-sifat Allah tidak bisa kita samakan definisi wajib secara akidah dengan definisi wajib secara fikih. Kalau misalnya tadi akidah, wajib mengetahui Allah itu ada. Ini wajib secara akidah. Kalau misalnya kita masukin ke definisi fikih, kalau kita mengetahui Allah itu ada, kita mendapat pahala. Sekarang aneh tanya, ketika kita tahu Allah itu ada, kita dapat pahala nggak? Kan enggak. Karena apa? Karena itu wajib buat kita. Kita wajib tahu Allah itu ada. Bukannya kalau kita tahu kita dapat pahala. Berarti kan kalau kita tahu kita dapat pahala, kita ada pilihan dong. Sedangkan mengetahui sifat Allah, Allah itu wujud, Allah itu ada, itu bukan sebuah kepilihan, tetapi sebuah kewajiban. Kita wajib tahu Allah itu tidak ada awalan dan tidak ada akhir. Nah, kalau seandainya kita dapat pahala ketika kita ketahui itu, maka ketika kita meninggalkan itu kita mendapat dosa. Padahal nggak boleh. Ini bukan sebuah pilihan di ilmu akidah. Ini suatu keharusan. Kita harus meyakini Allah itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Allah itu mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Bukannya kalau kita tahu kita dapat pahala, bukan. Karena apa? Karena kita wajib mengimaninya. Kita nggak ada pilihan. Kalau misalnya sholat kita bisa lakuin, kalau kita tinggal kita dapat dosa. Istilah kata itu ada pilihan meskipun itu dosa. Istilah kata. Nah, tapi kalau masalah tauhid, wajibnya itu bukanlah sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan. Mesti kita tekenin. Makanya definisinya wajibnya menurut ilmu akidah itu segala sesuatu yang dapat diterima akal kita dan segala sesuatu yang akal kita tolak ketidakadaannya. Pokoknya biar gampangnya itu mustahil sifat wajibnya menurut akidah adalah sebuah keharusan. Bukanlah sebuah pilihan. Kalau pilihan kita lakuin dapat pahala, kita tinggalin dapat dosa. Jadi untuk biar kita ini nggak bingung, karena kalau misalnya aneh langsung jelasin ke penjelasan selanjutnya, ntar puyeng. Apalagi masalah akidah ya. Masalah akidah nih kalau kita jelasin panjang-panjang, orang pusing. Bisa gila katanya Haji. Nah, masalahnya kita kalau kita duduk, kita pulang di rumah tadi ngaji apa ya gitu. Padahal pas awal-awal udah paham, karena kebanyakan duber di otak kita. Gelap iya, pulang-pulang perasaan tadi aneh ngaji apa? Pokoknya Allah punya sifat wajib, mustahil, ngejais deh. Wajib tuh apa? Apa ya? Nah, lupa kebanyakan. Pokoknya aneh ulangin nih biar kita paham sama-sama paham ya. Wajib tadi adalah segala sesuatu yang wajib kita imani. Nah,
Contohnya sifat-sifat wajibnya Allah. Allah wujud, qidam, baqa sampai akhir. Nah, wajib ada 3 tadi. Anda bilang yang pertama wajib mutlak. Mutlak apa? Mutlak itu adanya hanya pada Allah. Contohnya sifat-sifat wajibnya Allah. Allah wujud, qidam, baqa. Ini wajibnya hanya kepada mutlak, hanya kepada Allah. Mutlak ya. Mutlak di situ hanya kepada Allah. Yang kedua muqayyad. Muqayyad tertentu kepada para siapa? Para anbiya, para nabi, pada rasul. Contohnya sifat-sifatnya yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, itu muqayyad tertentu hanya kepada para rasul. Kalau bukan rasul berarti nggak wajib. Ini kan sama-sama wajib nih. Pertama wajibnya mutlak hanya kepada Allah. Wajib yang kedua hanya kepada para anbiya. Wajib yang ketiga namanya arodi, yaitu kepada para manusia untuk mengetahui sifat-sifat wajib Allah atau ilmu Allah yang baik-baik istilahnya. Kalau nanti yang mustahilnya terbagi 3 juga sama kayak gitu. Bedanya mustahilnya itu yaitu wajib mengetahui sifat-sifat mustahilnya Allah. Kalau yang itu yang mustahil. Jadi yang wajib tadi kan kebagi 3. Yang mustahil juga kebagi 3. Kebagi 3-nya sama yang tadi sama kayak wajib. Kalau mustahilnya muqayyad, yang mutlak yaitu mengetahui sifat-sifat mustahil pada Allah. Nah, kalau yang muqayyad, yang tertentu yaitu mengetahui sifat-sifat yang mustahil pada nabi. Nah, nabi mustahil, misalkan sidik, jujur, berarti lawannya kadzib, bohong. Nah, ini kan sifat yang mustahil ada pada nabi. Pokoknya lawannya sifat 4 tadi. Yang kalau tadi misalnya kita bilang tabligh, amanah, fatonah, lawannya berarti kizib, khianat, baladah, khitman. Itu sifat-sifat mustahilnya. Nah, yang arodinya apa? Arodinya yaitu sifat-sifat kita wajib mengetahui yang tadi dan ilmu-ilmu Allah yang mengetahui untuk keburukan, misalnya masalah dosa dan lain-lain sebagainya. Jadi tadi wajib, mustahil, jaiz. Nah, tadi wajib udah. Tadi anak ulang ya. Yang kedua mustahil. Mustahil adalah sifat mustahil bagi Allah, yaitu salah satunya misalkan tadi wujud berarti Adam. Adam artinya tidak ada. Qidam artinya terdahulu. Ya, lawannya berarti adalah hadis atau baru. Nah, mustahil Allah itu baru. Pasti Allah kan sudah terdahulu. Dan terdahulunya itu tidak ada awalannya. Sepertinya udah masuk waktu Isya. Insyaallah yang kita tekanin ini maksudnya biar kita paham betul. Ini 3 ini insyaallah kita pahami minggu depan, baru kita pelan-pelan masuk ke masalah lainnya. Allah alam. Kita bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa وجملنا بالآفية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يرفع ونفس لا تشبع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله.